Selamat malam keluarga Allah, saya menyapa keluarga Allah yang saat ini sudah bersiap beribadah, sepulang dari aktivitas, pekerjaan, atau mungkin tadi masih sempat bertemu dengan beberapa teman, sambil menunggu kemacetan, ngopi-ngopi sedikit, lalu kemudian sampailah di rumah, dan bersiap untuk beribadah, entah itu sendiri atau juga bersama anggota keluarga. Mari kita mengawali kebaktian kita yang bertema percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah memberlakukan pekerjaannya. Mari kita bersaat teduh. Marilah kita memuji Allah atas pemeliharaannya bagi kita. Kita bernyanyi, marilah memuji. Cita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, nama-Mu kami puji untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini bersama dengan keluarga, ataupun ketika kami menikmati hari sepulang dari beraktivitas, kami sendiri di rumah sebelum kami beristirahat, kami mau beribadah bersama. Bapa kiranya berkati, agar kiranya melalui ibadah ini kami boleh disegarkan. Dalam Kristus kami berdoa, amin. Dalam firman Tuhan yang tertulis pada Yohanes 14 ayat 11 sampai 12a, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Keluarga Allah, nats Alkitab yang tadi kita baca adalah respons Yesus pada pertanyaan Filipus. Tuhan, tunjukkan Bapa itu kepada kami. Pengajaran, karya pelayanan yang Yesus kerjakan, kuasanya adalah perwujudan dari Bapa di surga. Mari kita mengagungkan nama Tuhan dengan bernyanyi dari Mazmur 104. Datanglah Tuhan.
Yesus bersalagiku ada, biarlah renunganku manis terdengar. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami ingin membaca bagian dari Alkitab dan merenungkan firman-Mu. Bapa, kiranya bimbing dan berkati kami. Kalau firman-Mu boleh diwartakan bagi kami semua. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17. Dan dilanjutkan ayat 25 sampai 27. Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Siapa yang telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang tinggal di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, setidak-tidaknya. Percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Ayat 25, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 17 dan dilanjutkan ayat 25 sampai 27 merupakan salah satu bagian yang mana Yesus memberikan pengajaran dan janjinya kepada murid-muridnya mengenai Roh Kudus. Menarik keluarga Allah, Roh Kudus dalam Injil Yohanes adalah Parakletos. Apa itu Parakletos? Di TB2 ini Yesus menjanjikan penolong. Namun ada beberapa makna yang lain tentang Parakletos ini. Dia penolong, helper, tapi juga dia encourager, dia memberdayakan. Juga sebagai advocate, dia memberi nasihat. Sebagai comforter itu biasa comforter apa ya? Pemberi rasa aman ya. Tapi tidak seperti itu. Kalau dari bahasa Latinnya itu dari kata cum dan forte. Cum itu bersama, forte itu memberi kekuatan. Jadi bukan pemberi rasa aman, tenang-tenang, nggak ada masalah, enggak. Melainkan pemberi kekuatan. Lalu ada counselor, sebagai intercessor,
sebagai perantara. Tuhan Yesus mengatakan tentang Parakletos ini, itu sesuatu yang semula itu dari luar diri kita. Tapi yang dari luar diri kita itu lalu kemudian berkenan diam di dalam diri kita. Dari penolong yang lain itu yang disebut Parakletos itu berada dari luar diri kita, namun diberikan dan berkenan diam dalam diri kita. Bukan berarti karena penolong yang lain yaitu Roh Kudus itu yang semula dari luar diri kita lalu kemudian diberikan dan berkenan diam dalam diri kita, kita dapat mengontrolnya. Kan kalau udah diam dalam diri kan kita bisa kontrol, maksudnya ya. Kita mau bilang kita mau lagi mau tenang-tenang. Pokoknya apa saja yang saya mau. Wah, gitu ya. Udah kayak apa? Kita bisa memerintah pakai remote control. Bukan begitu. Melainkan dia sendiri yang berkenan diam dalam diri kita, dia tetap punya otoritas. Dia berkuasa. Yang dikerjakan adalah dia mendampingi kita. Dia mengajar kita. Dia mengingatkan kita. Dia yang disebut Yesus sebagai roh kebenaran yang memimpin para murid dalam kebenaran. Jadi bukan sesuatu yang semua dari luar diri, masuk dalam diri lalu kemudian kita bisa perintah-perintah. Tidak. Melainkan yang memimpin kita dalam kebenaran. Yang mengarahkan kita pada kebenaran. Pekerjaan yang Yesus lakukan dalam Yohanes 14 ayat 8 sampai 11 digambarkan sebagai pekerjaan Bapa. Jadi yang Yesus kerjakan adalah pekerjaan Bapa. Roh Kudus itu yang meneruskan pekerjaan yang Yesus sudah kerjakan. Segala sesuatu yang Yesus kerjakan tidak dapat dipisahkan dari Sang Bapa. Dengan demikian hendak menegaskan kesatuan antara Yesus dan Bapa. Identitas utama dari kesatuan yang dikerjakan Yesus yang tidak dapat dipisahkan dari Bapa itu adalah kasih. Apa kasih itu? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesatuan Yesus dan Bapa itulah yang hendak ditegaskan kepada muridnya Filipus, bahwa jika Filipus melihat Yesus, maka ia juga melihat Bapa. Roh Kudus itu digambarkan akan meneruskan pekerjaan yang Yesus lakukan. Karena itu juga menegaskan sekaligus kesatuan antara Roh Kudus dengan Sang Bapa dan Sang Anak. Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pemberdaya, sebagai pemberi nasihat yang menguatkan, sebagai counselor, sebagai perantara yang menolong umat, yang mendampingi umat, yang memimpin umat kepada kebenaran yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kehadiran Roh Kudus makin menunjukkan bahwa kita memiliki Allah yang berada dalam kesatuan yang senantiasa mau bersama dengan umat. Dalam peristiwa Pentakosta, sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-12, mempersaksikan hadirnya Roh Kudus dalam peristiwa Pentakosta yang makin memperkokoh bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus adalah kesatuan yang mempersatukan umat. Maksudnya bagaimana mempersatukan umat? Umat Allah yang datang dari beragam suku sebagaimana yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Pada saat itu, waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Mereka yang datang dari berbagai macam bangsa, berbagai macam bahasa, dicatat di sana ada Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang-orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan Arab. Mereka tiba-tiba heran karena para murid dapat berbicara dalam bahasa mereka. Padahal waktu itu belum ada kursus bahasa. Asing, berarti kan mereka saling berdiri sebetulnya kan asing. Ini orang-orang asing. Namun mereka heran bahwa para murid kok bisa berbicara dalam bahasa mereka. Mereka bisa mengerti. Saya bayangkan mungkin kayak sidang PBB begitu ya. Kan ada interpreter. Pernah nonton film interpreter? Jadi semua pasang. Kita bisa mengerti begitu.
Nah, mereka bingung, ini kok bisa begitu? Bahasa yang berbeda, mereka datang dari bangsa yang berbeda, satu dan lain tidak saling memahami, melihat yang lain asing, namun dalam kuasa Roh Kudus mereka dipersatukan. Umat yang beragam bisa mendengarkan satu pesan yang sama. Apa yang didengar? Perbuatan Allah yang besar. Roh Kudus adalah Roh Allah yang mempersatukan umat, bukan yang mencerai-beraikan seperti kisah mega proyek Menara Babel yang gagal itu. Ketika manusia mau bangun mega proyek Menara Babel dengan segala arogansinya, mega proyeknya gagal total. Nah, Roh Kudus yang mempersatukan umat, bukan mencerai-beraikan umat. Roh Kudus yang dicurahkan pada para murid membuat para murid berani mewartakan karya kasih Allah pada semua orang yang hadir pada peristiwa Pentakosta. Semua menjadi mengerti, bukan makin gak mengerti ya. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ya makin rohani atau makin bertumbuh, makin tidak dimengerti, bahasanya tidak. Melainkan yang mereka katakan adalah tentang perbuatan Allah yang besar. Dan tentang perbuatan Allah yang besar itu semua orang yang datang dari berbagai macam bangsa dan bahasa mengerti apa yang disampaikan oleh para murid. Para murid yang hadir dalam pimpinan Roh Kudus mempersatukan semua orang yang datang dalam kepelbagaian bahasa dan bangsa. Roh Kuduslah yang menuntun manusia mengikuti kehendak Allah untuk memberlakukan pekerjaannya. Pada peristiwa Pentakosta, Roh Allah, Roh Pemersatu itu mempersatukan seturut dengan hakikat Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam 3 pribadi yang berbeda, namun terwujud dalam kesatuan relasi yang tidak dapat dipisahkan. Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita menuntun kita beriman pada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang melakukan pekerjaan kasih, yang melakukan pekerjaan mempersatukan umat dalam kepelbagaian. Kalau pekerjaan Allah itu pekerjaan kasih dan mempersatukan, lalu kemudian bagaimana manusia meresponsnya? Ketika kita beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka itu adalah pekerjaan roh, bukan datang dari manusia. Ya, saya dan saudara bersyukur kita menjadi orang Kristen, itu karya roh, bukan karya manusia, bukan datang dari pemikiran manusia belaka. Ya, siapapun bisa belajar teologi Kristen, tapi belum tentu yang belajar teologi Kristen beriman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus ya. Teman saya cerita di Belanda, ya orang yang studi teologi itu banyak yang gak percaya Tuhan, tapi perkara iman ini adalah karya roh, saudara-saudara, bukan datang dari pemikiran manusia. Kita telah mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu, dan manusia dipanggil hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena kita menyadari kita lemah ya. Kecenderungan manusia itu ingin membangun mega proyek Menara Babel, itu kecenderungan manusia ya. Ingin bangun arogansinya, ingin bangun mega proyek, lalu kemudian Tuhan lihat-lihat gimana sih rencana manusia yang bangun mega proyeknya. Oh, cuman begitu aja, ya udahlah. Klik, nggak usah repot-repot menghabisinya, menghancurkannya, menggagalkannya, kacaukan aja bahasanya. Kelar urusan. Satu dengan yang lain tidak mengerti, satu dengan yang lain kan kalau nggak mengerti kan berarti curiga. Ya, saya kalau pergi ke satu daerah yang saya nggak tahu bahasanya, gimana saya bisa percaya? Karena bahasa sudah membatasi. Saya tidak akan mungkin bisa mengerti, saya tidak akan mungkin merasa secure. Karena bahasa, kami terbatas bahasa. Allah tidak perlu repot-repot ya, pecah belah saja bahasanya, karena pasti di sana ada distrust dan tidak akan mungkin bisa saling bekerja sama. Namun pekerjaan Roh Allah adalah pekerjaan yang mempersatukan, bukan yang memecah belah. Kita telah mengalami pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar itu dan manusia dipanggil hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tadi ya karena kita menyadari kita itu lemah. Kita dipanggil hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dengan memberlakukan pekerjaannya. Apa pekerjaan Roh Allah? Yaitu pekerjaan kasih, pekerjaan mempersatukan. Mempersatukan itu memang tidak sekedar bisa membalikan telapak tangan ya, tidak mudah begitu membalikan telapak tangan ya. Ada relasi saja misalkan kurang pas, tidak mudah juga, ya udah baikan lagi, oh ya baikan lagi, tapi apa ya bisa belum tentu. Itu diperlukan
upaya yang luar biasa ya. Sungguh-sungguh dibutuhkan tuntunan Roh Kudus yang memberi kita hikmat dan menguasai diri kita dengan kasih Allah agar kita berjuang mengupayakan. Kalau mempersatukan berarti kan membangun jembatan. Bukan bangun tembok. Bukan membangun mega proyek makin tinggi, makin sulit dijangkau, melainkan membangun jembatan. Mempersatukan ya, dari tempat ini ke tempat yang sana jauh, lalu kemudian kita upayakan membangun jembatan supaya saya yang dari titik ini lalu kemudian mereka yang dari titik sana bisa ketemu ya, bisa ngobrol, lalu kemudian ada beberapa kebutuhan juga bisa saling ya. Karena apa? Karena ada jembatan, membangun jembatan. Nah, pekerjaan membangun jembatan, pekerjaan untuk mempersatukan, bukan memecah belah, bukan membangun tembok pemisah, adalah pekerjaan Tuhan. Pekerjaan yang dikerjakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang mempersatukan. Maukah saya dan keluarga Allah dan saudara mengerjakannya? Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812-8188-9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami sendiri adalah lemah. Ada berbagai macam kecenderungan yang bisa saja menonjol dalam diri kami, yaitu ketika kami terjebak pada merasa diri paling jago, merasa diri paling hebat, ada dalam sikap arogansi yang memecah belah. Namun kami belajar ya Bapa, bahwa pekerjaan Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pekerjaan kasih yang memberi diri dan mempersatukan kami. Dan Roh Kudus, Roh Pemersatu itu berkenan berdiam dalam diri kami sebagai penolong yang memberdayakan kami, yang memberikan kepada kami kekuatan, yang mengajari kami, yang mengingatkan kami karena kami ini suka lupa, yang menjadi konselor bagi kami, yang menjadi perantara kami, yang menjadi pemberi nasihat bagi kami. Agar kami terus ingat bahwa ketika kami mengatakan bahwa kami beriman kepadamu, Allah Trinitas, maka pekerjaan-pekerjaan yang kami kerjakan dalam keseharian kami, dalam tugas panggilan gereja, adalah pekerjaan yang mempersatukan, bukan memecah belah, bukan membangun mega proyek keangkuhan, melainkan membangun jembatan-jembatan yang mempersatukan. Bapa di surga, kami mohon kepadamu berikanlah hikmat bagi gereja-gereja Tuhan, bagi para pemimpin, bagi umat Tuhan, agar kami mengingat sungguh-sungguh. Agar dengan demikian kehadiran gereja di tengah-tengah dunia dengan berbagai macam kompleksitas persoalan, biarlah kami datang membawa misi kasih yang Allah Trinitas kerjakan. Dan di mana gereja diajak untuk meneruskan pekerjaan kasih, pekerjaan yang mempersatukan itu. Sungguh dibutuhkan kerendahan hati, sungguh dibutuhkan kesediaan, komitmen yang besar untuk boleh mengerjakannya. Dengan demikian ya Bapa, kami percaya sungguh bahwa kehadiran gereja di tengah-tengah dunia boleh menjadi mata air yang sejuk bagi umat manusia. Kami mau berdoa bagi setiap keluarga yang juga memperjuangkan kesatuan, membangun jembatan-jembatan yang mempersatukan bagi gereja, bagi karya pelayanan kami. Terima kasih dalam Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, mari kita merenungkan pesan ini bahwa kita percaya kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah lebih dari sekadar percaya dalam hati, melainkan juga menyatakan iman itu dalam tindakan nyata sehari-hari. Mari kita nyanyikan.
Beritakan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Besar kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus Tuhanmu, agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan, keselamatan oleh Tuhan tiada terperi. Dan teruskan serta beritakan, rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Mari kita berdiri menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, belas pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Saat teduh. Terima kasih